Nah, kemudian ada pertanyaan lagi ya, atau muncul kekhawatiran ya. Kalau agama hilang, hidup jadi kacau. Nah, justru sebaliknya, manusia belajar bertanggung jawab bukan karena takut neraka, tapi karena sadar dampak perbuatannya nyata bagi sesama alam. Hong ulun basuki langgeng, sampurasun, rahayu, salam budaya semuanya. Jadi para pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang budaya atau peradaban atau agama atau ajaran apa yang tetap lestari di masa depan, dan ajaran apa yang sekarang ini lagi ditolak atau ditakuti oleh masyarakat karena hanya membuat kehancuran ya. Jadi kita bukan meramal atau memprediksi, kita belajar dari sejarah dan teori-teori di lapangan, baik fakta dan kejadian-kejadian yang sudah terlewati ya. Jadi kita bukan menista atau menyudutkan satu kelompok ajaran tertentu, tapi kita untuk introspeksi diri ya ke depan agar lebih baik ya. Belajar dari tanda-tanda alam, misalkan kalau mendung itu kita harus sediakan payung atau jas hujan ya. Terus kita belajar dari algoritma yang ada di teknologi modern sekarang ya. Jadi apa yang sering muncul, apa-apa yang sering dilakukan ya, itu akan terulang di dalam algoritma tersebut dan bisa memprediksi apa-apa yang terjadi. Di dalam Bhagavad Gita di Adhya 4 sloka 7 dan 8 itu sudah dijelaskan bahwa Tuhan itu setiap saat akan hadir ya, dalam setiap yuga-yuga untuk memberikan petunjuk kepada makhluknya ya, tidak hanya manusia aja tapi juga para dewa, para resi, semuanya dapat tuntunan ya. Jadi suara suci ya, jadi suara suci yang dari Tuhan yang untuk diingat ya. Jadi sebetulnya yang mendapat wahyu itu atau firman itu bukan hanya orang tertentu dan negara tertentu atau di golongan tertentu ya. Semua makhluk, tidak hanya manusia ya, itu juga dapat petunjuk. Jadi kalau ada yang mengklaim saya yang hanya mendapat ini petunjuk, kamu tidak, wah itu jelas ini ya, mempersempit kekuasaan Tuhan itu sendiri ya. Makanya Tuhan kalau dalam Srimad Bhagavatam ya itu ada menitis ya sampai 9 kali ya. Yang pertama adalah Matsya Awatara ya. Jadi ini berwujud ikan raksasa yang menyelamatkan Manu atau manusia pertama dari banjir yang besar itu pada zaman Satya Yuga. Jadi Tuhan menitis sebagai ikan atau makhluk di air. Kemudian yang kedua adalah Kurma Avatar. Jadi berupa kura-kura raksasa yang menahan gunung Mandara atau Mandaragiri, sangat pengaduan lautan susu ya, untuk mencari Tirta Amerta ya. Nah ini sudah menjadi makhluk yang ini ya, yang amfibi, jadi bisa di darat bisa di laut. Kalau yang pertama ikan kan hanya di air ya. Nah ini sudah menjadi amfibi ya, Awatara Kurma ini ya. Nah berikutnya yang ketiga menjadi Waraha Awatara ya, ini berwujud babi hutan ya, yang menyelamatkan bumi dari raksasa Hiranyaksa ya, yang menenggelamkan ke dasar laut ya. Nah ini wujudnya sudah menjadi makhluk di darat atau makhluk vertebrata yang mempunyai tulang punggung belakang ya. Jadi lebih meningkat lagi ya. Makanya
dulu menyebut dengan Wisnu itu seperti bapak kita atau disebut Ram, makanya Wisnu itu disebut Hai Ram, Hai Ram. Nah, babi waraha ini adalah titisan dari Wisnu, makanya ada yang menyebut Hai Ram, Hai Ram, Hai Ram. Nah, akhirnya diplesetkan menjadi waraha ini jadi haram, padahal Hai Ram itu artinya yang mulia, ya. Jadi itulah salah persepsinya. Hari Ram yang artinya yang mulia, ya. Jadi waraha itu atau babi hutan yang menyelamatkan air ini adalah justru sangat mulia, ya, bukan kotor, tapi waraha awatara itu mulia, ya, artinya. Yang keempat adalah Narasimha Awatara. Ini sudah menjadi separuhnya manusia, separuhnya binatang, ya. Jadi manusia berkepala singa yang membunuh raksasa Hiranyakasipu, ya, untuk menyelamatkan Prahlada. Nah, di sesi lain kemarin kita sudah bahas tentang Prahlada dan Hiranyakasipu, ya. Nah, berikutnya adalah Wamana Awatara. Wawana itu sudah menjadi wujud manusia sepenuhnya, akan tetapi berbadan kecil atau kerdil, ya, menjadi Brahmana Wamana ini yang mengalahkan Raja Bali, ya, dengan 3 langkah kakinya. Jadi Raja Bali atau dalam bahasa Sanskerta pakai V, ya, dibaca Wali. Itu bukan raja yang ada di Pulau Bali Indonesia. Kemarin ada netizen yang menanyakan bahwa Raja Bali di sini ditafsirkan sebagai Raja Bali yang ada di Pulau Bali Nusantara. Jadi kita tegaskan bukan, ya, Raja Bali ini adalah raja yang ada di tanah Hindustan, ya. Jadi zamannya Awatara ini, ya, Wamana, ya. Nah, berikutnya yang keenam adalah Parasurama Awatara. Ini kesatria bersenjata kapak yang memusnahkan raja-raja yang adharma atau sombong. Lah, ini menggunakan senjata, menggunakan kapak, ya. Nah, berikutnya Sri Rama Awatara. Ini Raja Ayodhya yang berwujud manusia ideal, yang membunuh raksasa Rawana dalam kisah Ramayana. Nah, Sri Rama ini sudah membawa senjata yang agak soft, ya, panah, ya, kalau yang sebelumnya kapak, ya. Nah, yang kedelapan itu adalah Sri Krishna Awatara, ya, penjelmaan Wisnu yang mengajarkan Bhagavad Gita dan membantu Pandawa dalam perang. Jadi Sri Krishna itu mengajarkan manusia udah nggak perlu pakai senjata lagi, tapi pakai seruling. Beliau membawa seruling. Jadi nyanyian ilahi. Makanya nyanyian itu adalah Gita atau lagu. Bhagawat itu adalah Tuhan atau ilahi. Makanya beliau menurunkan muksisat Bhagavad Gita atau nyanyian ilahi, makanya hanya pakai seruling, ya. Yang kesembilan ini adalah Buddha Awatara, ya, perwujudan yang mengajarkan kasih sayang, ya, nirvana dan menentang kekerasan atau ahimsa. Buddha ini sudah nggak membawa senjata lagi, beliau hanya bertasbih atau aksamala atau japamala, berdoa dengan kasih sayangnya, ya. Jadi semakin ke depan itu intinya pengajaran-pengajaran manusia itu bukan dengan kekerasan. Ajaran-ajaran yang disebarkan dengan pedang itu akan dihancurkan oleh internet, ya. Nanti ke depan itu akan ada pergerakan memudarnya dominasi agama di seluruh muka bumi ini. Baiklah, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Perkiraan pergerakan memudarnya dominasi atau hegemoni agama di negara Konoha, ya. Perubahan besar sedang terjadi, meski banyak orang belum menyadarinya. Diam-diam semakin banyak masyarakat mulai bertanya, mengapa agama yang seharusnya membebaskan justru sering membatasi cara manusia berpikir. Kesadaran ini tidak muncul karena kebencian,
Tetapi karena pengalaman hidup, banyak orang mulai melihat bahwa doktrin seringkali meminta manusia percaya tanpa memahami. 5 atau 10 tahun ke depan, semakin banyak orang yang berani berbicara. Pertanyaan yang dulu dianggap tabu akan menjadi diskusi biasa ya. Jadi kalau zaman dulu misalkan gini, kamu kalau disenangi oleh guru agama kamu harus kasihkan semuanya ya. Termasuk pasangan hidupnya atau hartanya harus diserahkan. Nah, hal-hal yang seperti itu nanti orang-orang pada nanya dan berani protes gitu loh ya. Nah, tanda-tandanya sudah ada, makanya sekarang yang murid-murid yang mengalami sex abuse di suatu perguruan sekolah itu akan kebongkar semua, dan banyak di media yang sudah memberitakan dan sudah ditangani oleh pihak yang berwajib ya. Nah, kemudian 20 sampai 30 tahun ke depan ya, pilihan untuk tidak terikat agama formal akan semakin terbuka ya. Negara akan dipaksa menyesuaikan diri dengan realitas baru spiritual. Tidak lagi identik dengan agama, institusional, konstitusi akan mulai perubahan. Jadi orang seperti di negara maju, KTP itu tidak boleh ditulis agama. Agama itu seperti pakaian dalam kita. Kita punya agama tapi tidak perlu ditunjuk-tunjukkan, karena kalau ditunjuk-tunjukkan itu privasi ya. Kita malu lah ya. Jadi bukannya tidak beragama. Kita percaya agama, punya agama, tapi untuk urusan pribadi, dan kita tetap percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kalau orang beragama itu hanya mencintai orang yang satu agama, tapi kalau orang bertuhan, nah, akan mencintai semua makhluk Tuhan. Ya. Nah, kemudian 40 sampai 50 tahun ke depan, rumah ibadah tidak lagi penuh seperti sekarang. Bukan karena manusia kehilangan Tuhan, tetapi karena manusia berhenti mencari Tuhan di luar dirinya. Ya, jadi Tuhan itu adalah ada di dalam diri kita ya. Kalau enggak percaya, kalau kita makan habis itu tidur, kita kan makan nasi warnanya putih. Begitu besok bangun pagi, kita tidur, keluarnya kan tidak jadi nasi lagi kan? Nah, warnanya jadi kuning. Yang merubah warna itu siapa? Padahal kita tidur, kita nggak sadar. Itulah buktinya Tuhan akan ada di dalam diri kita. Makanya kita sekarang belajar itu tidak hanya dari luar atau education, ilmu-ilmu sains, tapi educare. Educare itu adalah mengeluarkan dari dalam ketuhanan, keilahian yang ada dalam diri kita. Kita itu mempunyai nilai-nilai, yaitu kebenaran, kebajikan, kasih sayang, kedamaian, dan tanpa kekerasan. Nah, itulah yang kita cari ya. Jadi mereka tidak lebih banyak ke tempat-tempat ibadah yang secara fisik. Jadi tubuh kita ini sebetulnya rumah ibadah atau baitullah, Tuhan bersemayam dalam tubuh kita sekarang ini. Lah, 70 tahun ke depan agama akan kehilangan posisi sakral yang selama ini tidak boleh dipertanyakan. Yang tersisa adalah nilai kemanusiaan, bukan institusinya. Jadi misalkan gini, kamu kalau beragama A mesti masuk surga. Walaupun korupsi nggak masalah, memperkosa nggak masalah, merampok nggak masalah, membunuh nggak masalah. Yang penting nanti sebelum meninggal, nanti membaca mantra ini, doa ini, maka dosanya akan hilang, kecuali dosa yang menyekutukan Tuhan ya. Jadi udah tidak sakral lagi hal seperti itu. Jadi justru manusia beragama itu ya tadi menunjukkan nilai kemanusiaan ya. Kalau mereka menciptakan kebenaran, kebajikan, kasih sayang, kedamaian, dan tanpa kekerasan, itulah yang dianggap menyelamatkan kehidupan berikutnya ya. Waktu ini sebenarnya terlalu lama, tapi apa boleh buat, begitulah kondisi negara Konoha. Negara-negara maju telah melewati fase ini lebih dulu ya. Ketika pendidikan, sains, dan kesadaran individu berkembang, manusia tidak lagi membutuhkan ketakutan metafisik untuk hidup bermoral ya.
Jadi di Europe pada zaman kegelapan itu sekitar tahun 1300-an ya. Itu sudah mengalami seperti ini ya, mabuk-mabuk agama ini. Tapi orang-orang Europe, orang-orang Roman dengan adanya Renaissance ya, kebangkitan ilmu pengetahuan ini akan sadar dan introspeksi diri dan membenahi diri, dan akhirnya negara-negara Europe ya hidupnya lebih banyak yang damai, lebih banyak yang ya berperadaban yang modern lah, dan tidak berperadaban yang primitif dan barbar ya. Atau muncul kekhawatiran ya, kalau agama hilang hidup jadi kacau. Nah, justru sebaliknya, manusia belajar bertanggung jawab bukan karena takut neraka, tapi karena sadar dampak perbuatannya nyata bagi sesama alam. Surga tidak lagi menjadi janji setelah mati, tapi kualitas hidup yang diciptakan sekarang. Jadi orang itu lebih percaya dengan ngunduh wong pakarti, apa yang kau tabur kau tunai. Jadi kalau manusia berbuat baik, dia ya akan dapat balasan baik, jahat-jahat. Jadi tidak, manusia untuk bersembahyang itu bukan karena pengen surga dan melakukan kejahatan itu takut kalau dihukum neraka, enggak. Jadi sudah timbul kesadaran tentang konsep ngunduh woing pakarti atau tabur tunai. Jadi ya sembahyang enggak usah disuruh-suruh, terus tidak berbuat jahat ya bukan karena takut, bukan karena ada polisi atau karena ada malaikat, tapi memang ya sudah sadar dari dalam hatinya ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, nanti semua jadi ateis ya? Nah, mungkin ada juga sebagian yang ateis, namun label bukan persoalan utama. Banyak orang tanpa agama justru lebih jujur terhadap kebenaran dibandingkan mereka yang berlindung di balik identitas agama. Jadi tidak beragama itu namanya agnostis ya. Kalau ateis itu tidak, teis itu Tuhan, tidak percaya Tuhan. Jadi kalau orang agnostis itu masih percaya Tuhan yang Maha Esa, tapi dia tidak mau terikat dengan dogma agama yang postulat yang fundamentalis ya, yang memang masuk akal ya dipercaya, kalau enggak ya enggak bisa. Misalkan orang bisa terbang ke langit Sabtu 7 mencari Tuhan, padahal Tuhan ada di dalam diri kita, lebih derat urat nadi. Kok manusia berbadan kasar kok bisa membelah bulan, bisa naik ke bulan, bisa naik ke Sabtu 7 ya. Nah, kita seharusnya tidak usah ribut memikirkan, wah ini bisa membelah bulan. Itu yang cerita-cerita kurafat itu hendaknya ya nanti akan ditinggalkan oleh generasi penerus. Kita lebih berpikir bagaimana hidup kita ini bisa bertahan sampai akhir bulan ya. Manusia sekarang kebanyakan pikirannya itu bukannya membelah bulan atau membelah durian, tapi bagaimana bisa bertahan hidup sampai bulan depan ya. Ini rata-rata ya, kita harus jujur ya, termasuk sing ngomong. Kita juga punya masalah ekonomi, bagaimana kita bisa tetap bisa hidup sampai di akhir bulan. Nah, itu yang kita pikirkan ya. Seharusnya manusia bikin suatu metode, rumus atau formula bagaimana manusia tidak kekurangan ekonomi dan kecukupan pangan, tidak ada krisis energi. Ya, kita seharusnya membuat suatu penemuan-penemuan yang berguna bagi kemanusiaan dalam mengatasi krisis ekonomi dan krisis energi ini. Itu lebih rasional daripada memikirkan berdebat, orang suruh dipaksa mempercayai bahwa orang bisa membelah bulan ya. Nah, kemudian sebagian yang lainnya akan kembali menggali spiritualitas Nusantara. Ya, spiritualitas yang menekan keselarasan hidup, bukan penyembahan simbolik ya. Spiritualitas yang mengajarkan kesadaran, bukan ketakutan. Tentu manusia sadar akan mampu pula menyaring mana kebiasaan lama yang dilanjutkan dan mana yang harus di-stop ya. Ya misalkan ya
cebok pakai batu atau sikat gigi pakai akar pohon, ya itu hendaknya dihentikan ya. Terus habis itu pedofilia, ya itu hendaknya dihentikan. Terus habis itu menjarah ya, premanisme, ya kita hendaknya harus sadar lah ya. Ya seperti parkir liar, pemalakan, ya mengamen dengan maksa atau korupsi atau ya menggunakan kekerasan lah, cara-cara seperti itu hendaknya harus ditinggalkan ya. Selama ini kita terlalu lama diajarkan pasrah ya. Kegagalan disebut takdir ya. Kemalasan berpikir disebut iman. Pertanyaan dianggap ancaman. Akibatnya bangsa ini miskin pemikir besar, bukan karena tidak cerdas, tetapi keberanian berpikir dibatasi oleh pagar dogma, dan ini benar ya. Jadi beberapa tahun yang lalu saya pernah kerja dan tinggal di luar negeri ya. Jadi ya pertama ya kita sebagai orang inladen itu kita minder ya. Oh, kita itu selalu dicemooh, diremehkan sama mereka ya. Nah, habis itu setelah kita belajar dan menyesuaikan diri, ternyata kita bisa ya. Ternyata selama ini kita itu di kandang kita tidak diberi kesempatan, begitu di luar kandang, nah, ternyata kita itu masih mampu. Ya itulah tentang fenomena sekarang ini ya. Jadi eh, hal ini bukan ajaan untuk membenci agama, ini ajaan untuk dewasa secara kesadaran ya. Kita sedang memasuki era baru ya. Era ketika manusia berhenti takut pada Tuhan dan mulai hidup sebagai manifestasi nilai ketuhanan itu sendiri. Jadi kita itu tidak takut sama Tuhan, tapi kita menyayangi Tuhan dan kita harus berbuat itu karena ya kita sayang sama Tuhan ya. Nah, baiklah, eh, terima kasih atas penjelasannya ini, semoga menjadi sadar dan waras. Demikian para pemirsa, jadi mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Semoga kita sadar dan waras ya. Kalau memang ajaran kita itu tidak sesuai dengan kehidupan modern dan kehidupan yang akan datang, ya kita harus legowo ya. Kita harus introspeksi diri dan mau memperbaiki. Kalau baik ya kita lanjutkan, kalau enggak baik ya kita tinggalkan ya. Jadi kebenaran itu akan kebuka ya oleh internet, oleh teknologi yang selama ini kita tutup-tutupi ya. Jadi kita jangan marah kalau kebongkaran itu akan kebuka semuanya ya. Ibarat cermin dipecah karena kita buruk rupa, tapi seharusnya orang yang ngasih cermin itu malah kita bisa melihat diri kita. Kalau diri kita, wajah kita buruk ya kita perbaikilah. Jangan menyalahkan orang lain dan jangan malah marah-marah menutupi kesalahan kita. Semoga dunia ini tidak hancur secara cepat dan tetap sesuai dengan skenario yang maha kuasa. Semoga seluruh makhluk berbahagia, damai, 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 sadu, sadu, sadu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Rahayu.